Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Banyak, Bu. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Nurma Aila Gusti. Hadir, Bu. Indah Nur Hidayah. Ika. Elsa Udihanifah. Bu. Putri Handayani. Hadir, Bu. Novi. Ada Ibu. Dia Amrika. Muhammad Soleh. Hadir, Bu. Muhammad Zainal Wahyudi. Hadir, Bu. Ilham Asad Al-Matofani. Dadalnya Bu Oh iya, maaf tadi salah. Ilham Asad Matofani. ada. Siapa yang dipanggil? Afif. Afif. Oh, belum. Oke. Jadi siapa aja yang nggak masuk hari ini? Afif. Ada Afif. Afif kemana? Nggak tahu. Kok tidak ada keterangan? Nggak masuk, Bu. Tidur kayaknya. Tidur di pondok, Bu. Misbah. Misbah kok sering nggak masuk ya kemana? Nggak tahu itu, Bu. Tahu juga, Bu. Saya nggak pernah lihat orangnya soalnya. Sama Saskia, Bu. Saskia. Saskia. Sakit juga. Kalian jenguk? Belum. Belum. Soalnya di Surabaya. Udah di rumah sakit Surabaya sih, Bu. Kita nggak punya Ya uang. kan kalian bisa itu ya, apa namanya? Nyantar ya? Mahal, Bu. Mahal malah, Bu. Kan nggak punya Dan uang. anaknya juga segera masuk. Ya segera berjumpa Ya, gimana ya, Dan Bu, nggak ya? telat juga kan? Soalnya bukan Iya. Leni, Bu, belum di. Leni. Oh iya, lagi mana? Kerja, Bu. Ada job nyontek, Bu. Di nikahan. Ya, musim kawin kan sangat Musim kawin. penting sekali ya. Iya, Bu. Ternyata. Menghidupi keluarganya. Ya Jadi itu udah. aku. Sebelum kita mengawali pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Monggo ketua kelasnya dipimpin. Oh Fani, iya yuk Fani. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga yang kita pelajari ini menjadi lancar. Amin. Al-Fatihah. Amin. Oke baik anak-anak, kita kan sudah pernah belajar tentang macam-macam kingdom di kelas 7 MTS sama SMP. Ada yang masih ingat macam-macam kingdom itu apa aja? Nah, salah satu dari kingdom tersebut kita akan mempelajarinya pada pagi hari ini. Kingdom Plantae ya. Bukan kingdom Plantae. Ini nanti kita akan pelajari tentang kingdom Plantae. Tapi sebelum itu ibu ingin kalian melihat ini gambar apa ya? Rumah hantu, Bu, yang dibuat syuting agak lain. Agak lain. Di mana itu ibu kok nggak pernah ya lihat? Agak lain kamu. Nah, apa yang kamu bayangkan jika kamu lewat di sebuah rumah kosong? Ayat kursi. Apakah setiap rumah kosong itu pasti ada hantunya? Iya. Hantu apa aja? Ada genderuwo. Selain hantu ada apa aja? Selain hantu Ada tikusnya. Tumbuhan yang pertama tumbuh itu apa? Lumut. Iya. Terus apa hubungannya lumut sama kingdom Plantae pada pagi hari? Plantae. Jadi kita akan mempelajari tentang kingdom Plantae. Divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta itu nama ilmiahnya tumbuhan lumut. Untuk tujuan pembelajarannya di sini ada yang pertama. Oh, enggak nyala. Ini Ini buat dia nyala. Ya.
Lalu yang ketiga, pastinya kalau kingdom pasti ada yang namanya klasifikasi. Lalu yang keempat, reproduksi tumbuhan. Ternyata tumbuhan juga bisa bereproduksi loh, Rek. Ini untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pengertian tumbuhan. Kok nggak nyala ya, Rek? Itunya Bu. Senggol. Senggol. Nah, senggol. Tidak boleh disenggol. Bilang Bu. Jangan dulu. Laptopnya jangan ganti, Rek. Ganti. Kayaknya kendor deh punya Bu. Jangan. Bu. Kok boleh jalan sini? Jadi pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kingdom rantai divisi bryophyta. Nah, untuk yang pertama di sini ada pengertian dari bryophyta. Apa sih itu bryophyta? Bryophyta atau yang sering kita sebut dengan tumbuhan lumut merupakan salah satu divisi pada tumbuhan tingkat rendah. Jadi bryophyta itu salah satu divisi yang paling rendah di kingdom rantai di kerajaan tumbuhan. Bryophyta berasal dari kata prion, artinya lumut, dan piton berarti lembab atau basah. Yang bila digabungkan menjadi satu kata berarti tumbuhan yang hidup di tempat-tempat lembab atau basah. Ditanya yang Untuk ciri-cirinya di sini bisa dibaca, Nurma. Ciri-cirinya yang pertama itu ada Thalophyta, ya. Talo. Mohon maaf, tidak terlihat. Thalophyta yaitu tumbuhan yang belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang kedua berukuran mikroskopis 1-2 cm dan ada juga yang mencapai 40 cm. Yang ketiga akarnya berupa akar semu atau rhizoid. Yang keempat mempunyai dua bentuk generasi, yaitu generasi gametofit dan generasi sporofit. Ya, kasih Nurma. Karena Ibu, kalau kita mengamati tumbuhan lumut di sekitar kita sudah pasti ya, kalau tumbuhan lumut namanya tumbuhan lumut pastinya bentuknya kecil, ukurannya pasti kira-kira 1-2 cm, kecil sekali. Tapi ternyata tumbuhan lumut itu juga memiliki struktur tubuhnya, jadi masih bisa terlihat meskipun dia kecil ya. Ini untuk klasifikasi dari tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan lumut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lumut daun. Lumut daun adalah jenis lumut yang punya bagian-bagian utama tumbuhan yang lengkap seperti akar, batang, dan daun. Oleh karena itu, lumut daun disebut sebagai lumut sejati. Contoh lumut ini antara lain ada Polytrichum juniperinum lunaria, ada Pogonatum ciratum. Nah, manfaat lumut ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk struktur dari tubuh lumut daun sendiri itu sudah lengkap ya. Enggak lengkap banget sih, soalnya kan akarnya itu kita sebut sebagai rhizoid. Jadi akarnya masih semu. Kalau dikatakan dia punya akar, ya dia punya, tapi dia semu. Tapi itu enggak disebut dengan akar, tapi rhizoid. Jangan bilang akar ya, nanti kalau dibilang akar dikiranya nanti tumbuhan. Jadi itu struktur tubuhnya itu di sini ada Sporofit. yang bagian atas di sini ada kapsul, lalu di sini ada tangkai, terus ada juga daun, ada batang, ada rhizoid. Nah, itu dibagi dua bagiannya, yang atas dari kapsul sampai juga dengan tangkai itu dia sporofit. Kalau dari daun sampai ke bawah ini namanya gametofit. Ini loh contoh gambar aslinya yang sebelah sana ini. Ini contoh tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut daun itu biasanya ada Rek, di tanah-tanah nempel, di tanah nempel di apa namanya itu? Bebatuan, batu bata. Mungkin. Oh iya. Nah, untuk klasifikasi yang berikutnya ini ada lumut hati atau hepatikopiton.
Bisa dibaca, Ika? Hepatikopita. Hepatikopita, lumut hati adalah lumut dengan bentuk tubuh, lembaran, dan pipih. Lumut ini umumnya bertahan hidup dengan menempel pada substrat, salah satunya berupa bebatuan dengan bantuan krizoidnya. Contoh lumut hati adalah Marsantia polymorpha dan Chlorella. Lumut hati ini diduga bermanfaat untuk mengobati penyakit hepatitis C karena mengandung senyawa antivirus. Ya, terima kasih Ika. Jadi kalau kita bisa lihat ini ya, maksudnya kalau kita melihat, kita amati dari morfologi tumbuhan lumut hati, itu sudah jelas ya, tumbuhannya pasti dia akan bentuknya pipi sekali. Nah, tapi dia itu menyerupai bentuk hati. Ya, nah terus dia juga memiliki rizoid. Rizoidnya tuh nggak terlihat jelas kayak sebenarnya, karena kan dia itu menempel banget dan kadang itu masih mirip kayak daun-daun tumbuhan seperti biasanya, tapi dia tuh lumut. Jadi rizoidnya itu nanti ada di bawahnya kayak di ini yang kelihatan coklat-coklat ini, itu ada rizoidnya. Gitu. Di bawahnya berarti Bu. Iya, untuk struktur tubuhnya di sini sudah pastinya. Maaf ya ini Kabelnya itu Bu yang agak Lain memang. wih. Jadi untuk struktur tubuhnya di sini di bagian atas yang kayak bunga itu namanya anteridium. Lalu untuk yang di bagian tangkainya ini kayak tangkai ini namanya anteridiofol. Lalu yang bagian ini yang menyerupai yang pipih seperti daun itu biasanya kita sebut dengan talus. Lalu yang ini yang kayak sebenarnya itu kayak bulat-bulat gitu, itu namanya gema. Nah, setelah itu kita di dalam tumbuhan lumut, klasifikasi tumbuhan lumut, divisi tumbuhan lumut juga ada yang namanya lumut tanduk. Kalau kita lihat dari secara morfologinya, lumut tanduk itu sudah pastinya dia bentuknya itu menyerupai tanduk rusa, tanduknya sapi, tanduknya kambing. Pokoknya kalau kita bicara tentang lumut tanduk pasti bentuknya seperti tanduk. Tanduk naga. Contohnya di sini adalah Anthoceros natans. Nah, pada spesies ini Archegonium dan Antheridium melekat pada talus gametofit. Ciri unik dari lumut tanduk adalah sporofit akan terus tumbuh selama masa gametofit. Jadi itu ada gambar struktur tubuhnya. Ini ada talus. Jadi tadi yang Archegonium dan juga Antheridiumnya dia melekat di talus, ada di bagian bawahnya sini. Nanti dia akan terlihat kayak yang di sini, yang di gambar pertama tadi. Nah, untuk reproduksi tumbuhan lumut, pada lumut itu terjadi reproduksi secara vegetatif dan juga generatif atau aseksual dan juga seksual. Ini untuk metagenesis tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan lumut itu mengalami metagenesis. Jadi tumbuhan lumut itu kalau bereproduksi dia berawal dari spora yang terbang di bawah angin lalu mungkin jatuh di tanah atau di tempat manapun, lalu dia berkembang menjadi yang namanya protonema. Nah, protonema ini nanti akan bertumbuh atau menghasilkan dua sel gamet, yaitu spermatozoid dan juga ovum, atau yang kita sebut dengan antheridium dan juga archegonium. Nah, nanti kedua sel ini dia akan mengalami fertilisasi. Nah, setelah dia fertilisasi dia menghasilkan zigot. Nah, zigot ini nanti yang akan bertumbuh menjadi tumbuhan lumut yang baru. Fasenya akan terus berputar seperti itu. Nah, dari spora ini, dari proses spora sampai dia menghasilkan dua sel gamet, ini namanya fase gametofit. Lalu yang fase ini dan fase
zigot sampai dengan menghasilkan spora, dia dinamakan fase sporofit atau reproduksi seksual karena dia mengalami fertilisasi. Terima kasih. Apakah sampai sini sudah paham atau ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu? Insya Allah. Sudah paham, insya Allah. Insya Allah. Ya, Bu. Kalau gitu, Ibu ingin kalian membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Berhitung mulai dari Kak Soleh. 1. Itu Dua. loh. 2 1 2 3 Jangan lupa 3 orang. Sudah. Kok kalian nggak semangat ya? Iya Bu, Oh, iya, semangat. lapar Bu. Nah, di sini ya, sebentar lagi ya. Kalau gitu sekarang ayo kita langsung berkumpul masing-masing kelompok. Kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, dan juga kelompok 3 di belakang. Ayo. Kalau 3. 1 1 1 2 2 2 2. Ya 3. Kalau 3 siapa? Saya apa ya? Ini masih terliku. Kelompok itu Ibu ada LKPD ya. Jadi didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing, dikerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan mencari sumber jawabannya dari sumber referensi manapun, mau dari internet, mau dari buku atau dari manapun. Ibu bebasin. Waktunya 5 menit. Dari situ nanti kalian maju ya. Ya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oh, istimewa. Cari banyak interaksi. Kamu ya nanti yang maju. Saya mas iya kamu Enggak apa-apa. maju aja. Saya yang kesulitan. Nanti ini jangan berhenti. Kalian Bu. Kan belum tahu, bukan beda Bu. Putra kan sendiri, putri kan sendiri. Mungkin aku bisa. Aku nggak tahu, enggak. Iya betul. Kamu tadi itu warnanya hijau aja ya? Ada yang merah? Ada. Ada insya Allah. Kalau nanti dibuka. Bisa.
Ada yang sudah selesai? Sudah. Ya Bu. Sudah kelompok berapa? 3. 3 Bu. Kelompok 3. Ayo langsung maju ayo. Konsentrasi, perhatikan Bu. 3 Bu. Ika poin 1 sampai poin 3 aja ya. Baik, ini saya akan menjawab nomor 1 sampai 3. Nomor 1, habitat lumut daun itu ada di tempat lembab. Dapat tumbuh di tanah-tanah gundul yang kekeringan, yang pasir bergerak di antara rumput-rumput di atas batu atau rawa-rawa. Kalau lumut hati umumnya menempel pada substrat, salah satunya berupa bebatuan. Habitatnya di tempat lembab seperti hutan tropis dan permukaan sungai atau danau. Kalau lumut tanduk itu habitatnya di tempat lembab atau dekat dengan sumber air dan menempel di pohon. Kemudian morfologi lumut daun itu tubuh umumnya tegak berupa talus, berdaun serupa sisi yang rapat, padat, dan memiliki akar menumpuk. Kalau lumut hati berbentuk lembaran seperti hati, talus berwarna hijau, cabang menggarpu pada sisi bawah, terdapat selapis sel seperti daun. Kalau lumut tanduk memiliki bentuk lembaran yang ujungnya bercabang seperti tanduk sesuai dengan namanya. Untuk struktur tubuh, lumut daun itu yang nomor 1 ada kapsul, nomor 2 itu tangkai, nomor 3 daun, nomor 4 rizoid, nomor 5 batang. Kemudian yang A itu saprofit, yang B gametofit. Terus untuk lumut hati, nomor 1 itu rizoid, nomor 2 gemma, nomor 3 itu Oh berarti. nomor 4 itu anteri biopor, nomor 5 anteri bio. Untuk lumut tanduk itu nomor 1-nya ada penutup, nomor 2 ada porofit. Ada yang sama atau mungkin mau di itu mau bukan di ACC. Di ACC. Ada yang mau menyangga atau Enggak, Bu. Sama Bu. terima kasih Kak, diakhiri Kak. Baik, saya akhiri. Terima Kasih kasih. banget. Terima kasih. Sama. Wabarakatuh. Untuk yang berikutnya ayo kelompok 2. Ayo Nurma maju. Nomor 4 sampai nomor 6. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, 5, dan 6 dari kelompok 2. Yang pertama, ciri bedanya itu dari reproduksi, yaitu aseksual dan seksual. Terus dia pada lumut daun itu melalui fragmentasi batang yang menghasilkan karpet lumut daun baru. Dan reproduksi seksual itu terjadi melalui sel khusus yang disebut spora. Kalau lumut hati dia itu terjadi dengan cara fragmentasi dengan membentuk gemma dan melalui adanya sel spermatozoid dengan ovum yang saling melebur. Pada lumut tanduk, perkembangan seksual dalam misalkan sebagian epitalus ibu membentukkan ascospora yang terbentuk dalam sporagonium. Mohon maaf. Terus nomor 5 itu contohnya pada lumut daun, contohnya ada sphagnum dan polytrichum. Terus pada lumut hati contohnya ada Marcantia polymorpha dan Pelia. Pada lumut tanduk contohnya Artoceros laevis.
Manfaatnya kalau lumut daun itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satunya karena lumut daun bisa berperan untuk menangkap atau menyimpan karbon dioksida atau istilah carbon sequestration, sehingga bisa meminimalisir pemanasan global. Selain itu lumut daun juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Kalau pada lumut hati, manfaatnya mengobati penyakit hepatitis C karena mengandung senyawa antivirus. Selain itu, beberapa lumut hati juga diketahui mengandung senyawa antibakteri, antisepsi, bahkan senyawa lain yang bisa mematikan sel kanker. Pada lumut tanduk, manfaatnya untuk melindungi benih ikan. Biasanya ikut ditambahkan di bagian dasar akuarium. Tumbuhan pertama yang hidup di suatu lingkungan lembab karena mereka memiliki kemampuan untuk bersimbiosis dengan sianobakteri pengikat nitrogen. Terima kasih, teman. Itu bukan yang dulu. Jadi semangat sekali hari ini. Kalau untuk yang kedua, kita bahas bersama-sama ya. Iya, Bu. Nah, yang nomor 2 ini kan di situ ada kita disuruh mengamati tumbuhan lumut ya. Itu termasuk tumbuhan lumut apa? Lumut hati. Nah, di situ kita disuruh mencari yang pertama ada lobus. Lobus itu apa? Lobus adalah, ayo, Niken, apa lobus itu? Lembaran pada lumut hati, Bu. Ya, jadi lobus itu lembaran dalam lumut hati. Lembaran itu yang kayak daun itu loh, kayak yang ini loh, Rek. Terus yang kedua ada gemae. Apa itu gemae, Indah? Gemae. Gemae. Aku gimana? Bentar, Bu. Nama aku Indah. Tidak apa-apa. Gemae itu struktur mangkuk kecil yang mengandung kumpulan kecil. Gimana itu gemae? Gemae itu yang kayak bulan kecil itu namanya gemae. Lalu yang ketiga ada antheridiopher atau antheridium. Antheridiopher itu yang ini. Tangkai ini, cabang gametofit jantan yang berbentuk payung dan mengandung antheridium pada bagian atas cangkangnya. Jadi dia ini kan kayak payung tangkai terus ini memancing. Guru kok kayak ngomongin Ibu nggak bisa nahan tawa. Santai, Bu. Yang terakhir itu ada Archegoniophor. Archegoniophor itu yang mana? Yang ini. Archegoniophor itu cabang gametofit betina. Jadi dia adanya di yang betina. Yang ini tangkai memanjang berbentuk jari. Yang ini maaf sorry. Kok ini? Maaf ya, ibunya agak itu soalnya. Oke baik, jadi kita sudah menjawab LKPD, kita juga sudah berdiskusi terkait LKPD. Di LKPD tadi sudah ada ciri-ciri dari lumut tanduk, lumut hati dan juga lumut daun. Dan juga tadi ada bagian-bagian. Nah, terus habis itu sekarang kalian bisa kembali ke bangkunya masing-masing. Ibu ingin memberikan sesuatu pada kalian. Sangat sesuatu. Aja ya Bu. Iya, nanti kalau siapa yang siap ya Bu? Iya, lapar. Gimana sudah? Sudah kembali. Kalau gitu ibu punya kuis buat kalian semua. Dikerjakan sendiri-sendiri sebisanya ya. Ini ibu mengetes pemahaman kalian ya. Terkait apa yang sudah ibu jelaskan. Kalau kalian sudah paham atau sebenarnya tidak paham tapi tidak berani bertanya. Ya itu, Bu. Ya Allah. Atau kalian sebenarnya ingin bertanya tapi takut kepada ibu. Oh, enggak, Bu. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Ayo. Jangan di atas saya. Oh, Ayo.
1 menit lagi ya. Wah. Terima kasih Novi. Nanti lo sudah selesai. Ayo kalian. Sulit ya? Ya maaf ya, itu tidak membandingkan, ini memberikan motivasi kepada kalian agar segera cepat selesai. Ayo, jangan ketawa aja, itu dikerjakan. Yang bekerja itu tangannya ya, bukan mulutnya. Ayo Niken, udah selesai apa belum? Buka apa sih? Ayo Asa. Kak Soleh, sudah selesai apa belum? Buku apa? Kamu tetep. Kamu gak bilang dulu kan namanya ya? Tetep. Oh, ini saya dulu. Mau. Jenenge durung lho. Belum jawab. Oke, sambil menunggu yang belum, Ibu ingin kita merespon materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari tumbuhan lumut. Pengertian dari tumbuhan lumut itu apa? Nurma? Salah satu divisi pada tumbuhan tingkat rendah, yaitu Bryophyta. Yang berdasarkan dari kata-kata Bryon dan Phytos. Jadi tumbuhan lumut itu adalah divisi dari Indoplantae yang berasal dari tingkat rendah. Jadi dia yang paling sederhana sekali dibanding dengan dari divisi-divisi lainnya. Lalu untuk ciri-ciri tumbuhan putri apa aja tadi ciri-ciri tumbuhan lumut? Bentuknya kecil. Kalizoid, bentuknya kecil. Terus apa lagi? Ukurannya 1 sampai 2 cm. Ya, ada yang sampai 40. 40 cm. Dia itu juga autotrof. Autotrop. Dia bisa membuat makanan sendiri. Untuk klasifikasinya dia tadi dibagi menjadi berapa? Apa aja? Daun. Tanduk. Lalu untuk reproduksi dari tumbuhan Dua. yang tadi reproduksi tumbuhan lumut dia bereproduksi secara apa? Aseksual. Aseksual dan juga Seksual. Aseksualnya dia menghasilkan 2 serangkai, yaitu spermatozoid dan juga ovum. Lalu seksualnya dia melakukan fertilisasi. Masih ingat fertilisasi? Nah, sudah. Jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini. Beri aplaus buat kita semua. Yeay. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin memberikan tugas semua untuk kalian. Masya Allah. Minggu depan itu kan kita akan mempelajari salah satu divisi juga dari Indoplantae, yaitu divisi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Jadi Ibu ingin kalian minggu depan itu membawa tumbuhan paku, salah satu tumbuhan paku ya. Ya, terus kalian juga harus membawa itu juga apa namanya? Solasi, dan juga Ibu ingin kalian juga membawa itu kertas HVS A4 sama kardus. Oke. Harusnya bersama Bu. Kardusnya ya nanti pokoknya bawa aja dibuat satu kelas kan bisa. Ya lupa-lupaan ya Bu. Iya, pokoknya ada sesuatu nanti Ibu kirim ya untuk apa namanya alat dan bahan dan juga lain sebagainya. Nanti kita buat di hari minggu depan maksudnya. Kalau itu Ibu akhiri dulu
merusak lingkungan. Seperti tadi, tumbuhan lumut itu ternyata bisa digunakan untuk obat-obatan. Jadi kalau ada tumbuhan lumut itu bukan tumbuhan lumut ya, itu ternyata juga bermanfaat bagi kita. Jadi betul sekali, memang tumbuhan yang ada